Let it bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue TK Project. Kali ini kita mau project body yang aerosol GT yang udah cukup rungkat ya. Dan teknik yang kita gunakan di sini sama seperti biasa, cuma dua aerosol berbeda gitu. Dan ini materialnya, bahannya Ditton Primer Grey, terus ada Ditton White ini sebagai dasarannya. Karena yang kita mau pakai di sini warna yang cukup mencolok, dan ini warnanya bintang 2 dari Ditton Green Relax atau warna Vespa Primavera ya. Tapi di sini yang bikin beda, clearnya ini kita nggak pakai dari Ditton, tapi kita pakai 2K dari Samurai. Nah ini dia. Dan mungkin banyak ya yang penasaran gimana sih jadinya, pecah nggak, crack nggak, atau segala macem lah. Di sini gue mau jawab juga dari beberapa teman-teman yang dari dulu nanya tuh, gimana kalau dua pabrikan itu dicampur. Langsung aja kita simak. Nah, ini di sini kita naik dulu primer gitu. Ini posisinya malam ya. Jadi kita di sini pakai sistem 1,5 lapis gitu. Jadi ini kita langsung embun dulu. Habis diembun, perlahan kita bakal naik ke lapis setengah, baru ke 1. Kenapa? Karena kalau ketebalan itu takut reaksi yang nanti timbul saat pengeringan cukup parah. Dan ini setelah proses embun 15 menit kemudian kita timpa ke proses setengah gitu. Langsung aja kita proses. Dan di video ini mungkin banyak yang gue skip ya, karena panjang juga gitu. Kalau misalkan gue harus bener-bener satu persatu gitu, biar nggak boring juga gitu ngeliatnya. Karena kan yang harus gue samain tuh bener-bener tentang tekniknya. Intinya lapis embun, baru lapis setengah dan lapis pertama. Cukup sampai situ gitu, dan diulangin ke semua media. Dan penting buat kalian ingat, kenali media sebelum kalian repaint. Contohnya sisi tepinya atau bagian-bagian yang benar-benar tuh harus kalian lihat gitu. Karena kalau enggak sampai kelewat itu bakal jadi aneh banget. Dan ini ada tameng juga yang udah kita naikin lapis setengah dan mau langsung dinaikin ke lapis pertama. Satu catatan yang harus kalian ingat, di sini low budget, jadi lu nggak dituntut, lu nggak boleh salah. Karena kalau lu salah bakal ngeboros-borosin cat gitu. Makanya satu, kenapa gua ngecatnya di ruangan dan kondisinya malam gitu. Hati-hati dalam penyemprotannya, dalam tembaknya, dan media-media sisi tepinya juga jangan sampai ketinggalan. Karena kalau ketinggalan ya berarti juga. Nah ini contohnya nih, kayak gini bakalan jadi aneh banget kalau misalkan kalian main timpah-timpah aja gitu, tanpa ngeliat, tanpa mentingin dari sisi tepinya. Dan ini udah lapis pertamanya. Dan ini kondisi 1x24 jam kita naikin sore. Dan ini kita mau naik ke warna dasar Ditton White gitu. Dan ini juga sebagai informasi dari kalian, udah gua amplas dengan amplas 800 ya, karena 1,5 lapis. Jadi gua nggak jadi kalian ngampas ngambang aja, intinya buat ngeratain permukaan yang kasar gitu. Dan di warna dasar putih ini juga kalian jangan terlalu emosi gitu. Jadi nembaknya benar-benar harus dilihat sisi tepinya lagi. Kalau mau lebih enak ngambilnya dari bawah. Intinya tepinya dulu baru media utamanya. Karena apa? Catnya itu kalau misalkan kalian asal tembak dan semprot bakal boros banget dan akhirnya mubazir gitu. Ya walaupun sebenarnya 1,5 lapis itu kurang ya kalau buat epoksi dan warna dasar, apalagi warna utama sampai clear. Cuma di sini gua mau ngelakuin yang low budget deh gitu. Dan ini udah lapis pertamanya nih,
kurang lebih kayak gini, ditembak rata, nggak usah terlalu deket, jauh-jauh aja karena ini kondisinya malam, takut ada penumpukan embun di dalam atau ada udara yang bakal bikin semeraut lah, intinya rungkat lah gitu. Jangan lupa tepinya juga gitu. Pelan-pelan aja, santai, nggak usah grogi. Buat kalian jangan skip videonya ya, karena takut berisi informasi yang penting gitu. Kalau emang kalian mau niat serius, gabungin dua merek berbeda gitu dan dua bahan material yang berbeda, NC ke dua komponen gitu yang ada hardenernya gitu. Jadi penting banget nih informasi kayak gini. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian tanya di kolom komentar. Dan proses ini semua diulangin ke semua body ya. Dan ini sekali lagi gue skip, jadi ya maklumin aja gitu. Selain HP gue yang kentang, udah gitu terlalu lama lah kalau misalkan gue bener-bener bikin timelapse. Ingat, kenali media gitu. Sekali lagi kenali media yang kalian mau retain. Jadi jangan sampai kalian salah tembak yang akhirnya chat lu kebuang sia-sia gitu. Apapun itu, mau kompresor, mau aerosol, kecuali lu chatnya kuas ya kan. Diperhatiin dulu, dikoreksi dulu bagian mana yang bener-bener belum terkena semprotan secara menyeluruh gitu. Jadi supaya ketika lu bolak-balik tembak itu enak. Kurang lebih ini setelah 8 jam udah di amplas pula 800. Sekali lagi amplas itu penting, sanding itu berguna, bertujuan biar lu nggak terlalu puljer terakhirnya atau kulit jeruk, dan ngilangin sisa-sisa debu atau kotoran. Dan ini warna utama kita, Green Relax bintang 2 dari Diton. Dan di sini warna, walaupun lu pakai warna dasar warna putih, warna ini tuh gua akuin cukup medium lah tingkat tutupnya, lebih mudah sedikit ketimbang Candy Tone gitu. Jadi cat ini bener-bener gue rasain sih di bagian tepinya yang cukup sulit ya. Karena apa? Ini cuma 1 kaleng gitu, seharusnya 2 kaleng, dan bagiannya semua diulang. Kalau yang warna hijau ini langsung gue naik ke lapis tengah. Tujuannya apa? Satu, ngehemat cat. Yang kedua, emang kondisi di luar juga lagi terik banget, jadi cukup aman lah. Buat kalian yang mau ngapain di cuaca yang terik tuh lebih enak ketimbang yang gelap atau lembab, itu lebih disaranin lah, lebih worth it lah. Dan bagian pala ini atau tameng ya, tameng pala depan lah intinya, itu cukup nguras banyak cat. Dan ini apalagi karena apa, sisi tepinya itu harus kena semua. Kalau enggak, ketika kalian pasang nanti assembling di motor, itu bakal kelihatan belang-belang gitu. Dan hati-hati nembaknya, karena ini warna terang dan di ruangan, jadi mata kalian benar-benar harus jeli lah. Kalau enggak bakal kelihatan belang-belang sedikit dan aneh, yang akhirnya kalian tuh gak puas gitu. Gue akuin warna Sage Green atau Green Relax dari Diton ini cukup luar biasa ya. Abunya dapet, warna hijau Sage-nya dapet, ya gokil sih Diton ngeluarin ini, thanks buat Diton. Dan gue juga pertama kali sih ngeripen warna hijau kayak gini, yang gue akuin ya bagus juga ternyata. Dan ini setelah 1 jam kita lihat reaksinya, kita koreksi gitu, apakah ada yang belum ketutup sempurna atau ada yang belang-belang. Kalau udah proses kering banget tuh enak liatnya. Tuh lihat, jadi dari samping abu, dari depan hijau gitu. Dan di sini kita mau naik clear jagoan kita nih, jadi kalian benar-benar harus koreksi dengan baik media. Ini juga udah gua amplas dengan amplas 1000 ya, bukan 800 tapi 1000. Debu-debunya dihilangin. Dan ini dia Samurai 2K01 kalau nggak salah. Ini nozzle bawahnya udah gue jebol, dan ini ada 2 nozzle. Nah, nozzle yang ini buat pelek ya, jangan kalian pakai buat bodi karena bakal lumer, ngacai atau meleleh lah, bakal ngerepotin banget. Karena ini 2 komponen yang akhirnya kalian harus beli lagi
karena harus bikin flow code. Dan di sini gue akuin nozzle dari Samurai itu gokil ya. Jadi emang lu nggak bisa main deket ya, minimal 15 cm lah. Bener-bener lu ketika 10 cm tuh hancur boni lu, gue nggak bohong. Jadi emang bener-bener harus pelan, ngembun, santai, tenang, jangan lupa ngopi gitu. Karena lu dituntut nggak buat salah, karena ini 2K01 yang kondisinya cuma 1 kaleng, kecuali lu memang ada 2 kaleng kayak gitu. Pelan-pelan aja, hati-hati nembaknya. Gue saranin sekali lagi, tembak sisi yang paling susah atau sisi tepi, karena ketika kalian nembak bodi utama yang gampang dan kalian nembak tepi, itu bakal jadinya kasar atau ngembun, kayak apa ya, kayak kalian tuh cuma ngembun-ngembun aja kayak gitu. Maksudnya kalau kalian nembaknya bener-bener hasilnya kayak gini, jadi dari tipe yang susah baru ke tepi yang gampang atau sisi atau bodi yang gampang gitu. Dan ini dilapis keduanya ya. Jadi sedikit informasi, Samurai ini gue akuin cukup irit gitu dengan daya tembak yang nozzle-nya fokus. Jadi entah kenapa gue pikir cuma bisa 1,5 kaleng, 1,5 lapis, ternyata ini bisa 2 lapis. Luar biasa sih nozzle-nya gitu. Dan ini setelah 1 kali 24 jam kita angin-angin tanpa dijemur, kita lihat ada reaksi atau enggak. Karena ini 2 pabrik yang berbeda, yang satu NC, yang satu 2 komponen gitu. Jadi kalian benar-benar koreksi. Sekali lagi jangan dijemur ya, cukup diangin-anginin aja. Dan ini kurang lebih mungkin gue bilang sih tingkat apa ya, kilaunya atau glossinya itu kurang cuma sekitar 10%. Dan ini setelah 3 hari. Setelah 3 hari proses pengeringan, sekali lagi karena gue di sini nyarinya reaksi. Kalau misalkan dia belum benar-benar sempurna, yang gue takutin tuh crack, ternyata enggak. Jadi benar-benar aman lah. Sampingnya abu, depannya hijau, sage greennya dapet banget, dan benar-benar kawin lah. Bahasa kasarnya kawin dengan si Samurai-nya ini. Dan ini setelah proses assemblingnya, ini di hari keempat deh, atau ya kalau nggak salah hari keempat deh gue assembling. Tingkat glossinya masih tetap stabil. Dari awal emang turun sekitar ya 25-30% lah, tapi nggak terlalu parah. Karena kalau dari gue pakai Clear Diton sendiri itu turunnya cukup parah ya. Ataupun yang Sapporo juga cukup tahu, cuma Sapporo uniknya nggak muljer, kalau Diton itu puljer, dan kalau Samurai itu puljernya jauh lebih sedikit ketimbang Diton. Kayak gitu tuh warnanya ya enggak. Ya kalau udah dirasa semua aman, mungkin sekian dari gua project kali ini, Miosol GT motor kelas underrated. Gua Teko Project pamit, wassalam.